Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Alhamdulillah saat ini kita berada di ujung perkuliahan karena pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan terakhir untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Di pertemuan terakhir ini, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, kita akan membahas dua materi ya, yang sudah saya siapkan di e-learning. Untuk yang pertama, kita akan ke materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari, sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Diridhoilah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya harap tetap menjaga protokol kesehatan karena itu adalah hal yang penting untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa materi hari ini adalah tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, di situ sudah saya buatkan slide PowerPoint. Saya akan menjelaskan pendek saja, nanti silakan dikembangkan sendiri dengan membaca literatur dari berbagai sumber, boleh melalui jurnal ataupun melalui buku. Nah, sebenarnya apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional? Nah, ini saya kira topik yang cukup menarik sebenarnya, karena pada kenyataannya pembangunan kita masih banyak terjadi ketimpangan. Nah, sebelum berlanjut ke materi kita, terlebih dahulu perlu kita pahami bersama, apa sih yang dimaksud paradigma itu. Kalau kalian sudah mempelajari filsafat, pasti akan tahu kata ini ya, sering muncul biasanya ada paradigma. Bahasa Inggrisnya paradigm. Paradigm, tulisannya paradigm. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, kita akan sekilas saja, karena intinya bukan ini. Ya. Jadi paradigma itu dipopulerkan oleh Thomas Samuel Kuhn, seorang filsuf Amerika. Nah, maka sebenarnya ini adalah wilayah filsafat ya. Nah, di sini juga sudah ada pengertian. Jadi gambar mendasar dari materi pelajaran dalam sains itu adalah paradigma. Nah, fungsinya apa? Untuk menentukan apa yang harus dipelajari. Jadi misalkan kalau di filsafat itu kita kenal ada 3 cabang utamanya ya. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, paradigma itu kalau secara sederhana bisa kita maknai ini pola, model, atau skema konseptual dalam memahami aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya paradigma ini adalah semacam apa ya, cara memahami tentang ontologi dari suatu realitas. Misalnya tentang pembangunan. Maka paradigma adalah cara yang kita gunakan untuk memahami apa itu pembangunan, untuk memahami bagaimana pembangunan itu dikonsep kemudian dilaksanakan. Nah, ini akan menjadi jelas ketika kita pertemukan dengan ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi kalau sekedar hanya pengetahuan saja tadi, di dalam konteks filsafat, paradigma adalah ini, pola, model, atau skema konseptual dalam memahami aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita berlanjut. Lalu apa maksudnya Pancasila itu sebagai paradigma? Jadi paradigma itu seperti gini loh, cara kita berpikir itu adalah paradigma. Cara gampangnya seperti itu. Nah, sederhananya saya tidak akan menjelaskan muluk-muluk supaya mudah kita pahami bersama.
Pancasila sebagai paradigma itu intinya adalah Pancasila digunakan sebagai pola, model, atau skema konseptual dalam memahami dan melaksanakan pembangunan. Jadi ketika pemerintah atau ketika negara itu menyusun pembangunan, program pembangunan selama 5 tahun misalkan Pak Presiden Jokowi ya, ketika awal menjabat sebagai presiden, kemudian menyusun program pembangunan yang dulu kita sempat sempat populer itu adalah Nawacita. Nah, itu adalah program Pak Jokowi selama periodenya yang pertama ya. Nah, maka ketika mengkonsep Nawacita itu, maka Pancasila digunakan sebagai model atau skema konseptual, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu menjadi ruh dari Nawacita itu, dari konsep pembangunannya. Selain menjadi ruh, juga menjadi landasan dan juga sebagai tujuan. Nah, karena apa? Pembangunan nasional itu tujuan utamanya adalah kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan amanah dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sederhananya begitu ya. Jadi ketika pemerintah itu mau mengkonsep pembangunan, program pembangunan, maka Pancasila diletakkan sebagai dasar, sebagai pola atau sebagai model, sebagai titik tumpu, kemudian titik tuju. Jadi sebagai permulaan, sebagai fondasi, sekaligus sebagai atap. Nah, itu adalah posisi Pancasila. Nah, kita ambil contoh supaya mudah. Kita ambil contoh misalnya adalah pembangunan SDM. Apa SDM? Sumber daya manusia. Nah, maka di sini nilai-nilai Pancasila harus melandasi semua program yang digunakan atau yang akan digunakan membangun sumber daya manusia. Misalnya, kalau yang akrab dengan kita adalah tentang pendidikan. Maka segala kebijakan yang ada di sistem pendidikan, mulai dari sistemnya sendiri, ya, sistem pendidikan nasional, kemudian sampai ke kurikulum, kemudian ke buku, sampai dengan sintaks pembelajaran, itu semuanya harus mengakomodir nilai-nilai Pancasila. Sehingga apa? Output dari semuanya kemudian mengarah kepada tujuan pembangunan di Indonesia, yaitu terwujudnya SDM yang profesional, demokratis, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Ini juga sudah ada di Sisdiknas ya, UU 2000 nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sudah memaparkan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Itu ada panjang, silakan dipelajari. Nah, dari situ, dari tujuan itu kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila sudah terpancar di situ. Artinya dari segi regulasi kita sudah bagus karena nilai-nilai Pancasila sudah terakomodir, artinya tinggal pelaksanaannya saja. Apakah nanti di lapangan regulasi atau undang-undang itu, ya, tata perundangan itu dilaksanakan dengan benar atau tidak, nah itu tergantung mekanisme di lapangan. Tetapi secara undang-undang kita sudah bagus sebenarnya. Ya. Tujuan pendidikan kita sudah oke. Nah, untuk bacaan lebih lanjut, kalian bisa tinggal silahkan klik saja ini. Ini ada artikel dari Menko PMK yang sekarang dikepalai oleh Prof. Muhadjir itu, mantan Menteri Pendidikan. Ya. Silakan dibaca. Ini ada pembahasan tentang pembangunan SDM. Silakan dibaca sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu mencakup ada 6 aspek ini. Jadi pembangunan nasional itu intinya ada 6 ini, ada 6 aspeknya. Ada Polek Sosbud Hankam. Kalau dulu ada IPOLEK Sosbud Hankam, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, mengapa ada 6 ini, harus 6 ini? Karena ini juga amanat dari undang-undang. Ya. Di UUD 1945, itu kalau kalian cermati, pasti ada amanah untuk bagi pemerintah supaya melaksanakan ke-6 hal ini. Supaya membangun 6 hal ini. Sehingga nanti kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum itu bisa terwujud. Nah, pembangunan sendiri pada hakikatnya adalah membangun manusia secara lengkap atau secara seutuhnya. Kan begitu? Coba di pembukaan UUD itu dicermati, pasti ada seutuhnya. Meliputi apa? Jiwa dan
raganya. Jadi pendidikan itu yang digarap itu bukan hanya raganya, hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya, bagaimana dia bersikap, berpikir, dan seterusnya, ya kan? Makanya ada namanya pendidikan karakter, ada pendidikan nilai, ya. Kemudian ada penilaian afektif, ya. Tidak hanya psikomotor dan kognitifnya, tetapi semua aspek itu dikembangkan. Karena sumber daya manusia itu tidak lepas dari jiwa dan raga ini. Ya. Manusia itu kan terdiri dari dua komponen, ya. Ada jiwa, ada raga, ada fisik, ada jasmani, ada rohani. Nah, ketika hanya jasmaninya saja yang dibangun, maka rohaninya akan terlantar. Nanti sehat doang tapi nggak pinter, sehat doang tapi nggak sopan, akhlaknya buruk. Kemudian sehat doang tapi pemikirannya nggak jalan. Nah itu kan nanti akan justru jadi beban bagi negara. Nah kita akan mencermati satu persatu, apa itu pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah kita ke sini dulu. Pembangunan politik. Nah, kita kadang anti pada politik ya. Anti pada politik, dikiranya politik itu jelek gitu. Tapi sebenarnya sayangnya kita tidak akan pernah bisa lepas dari politik. Selama kita berstatus sebagai warga negara, maka kita sudah berpolitik. Kalau kalian tidak mau berpolitik, ya jangan hidup di negara. Cari sendiri, buat negara sendiri. Nah, jadi intinya kita tidak boleh membenci politik. Yang kita benci itu adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan politiknya. Bukan membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah perilakunya. Nah, kita kembali ke pembangunan politik. Pembangunan politik harus berlandaskan HAM. Nah, jadi karena Pancasila sebagai paradigma, maka dalam pembangunan politik, maka yang diutamakan adalah HAM. Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan ya, yang adil dan beradab, supaya negara tidak berdasar kekuasaan. Apa maksudnya? Jadi negara kita itu adalah negara demokrasi. Nah, kedaulatan tertinggi itu adalah berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Nah, tolong dibedakan. Saya ulangi lagi ya. Karena negara kita adalah demokrasi, maka kedaulatan tertinggi bukan di tangan penguasa atau presiden, tetapi di tangan rakyat. Nah, maka ketika pemilu itu kita sebagai rakyat itu menjadi seksi dalam tanda kutip, karena suara kita itu diperebutkan. Nah, maka pembangunan politik ini harus berlandaskan pada HAM. Jadi mulai dari sistem politiknya ya, karena kita sistemnya adalah berbasis pada presidensial threshold, ya. Maka perekrutan mulai dari parpol itu harus ketat sebenarnya, harusnya begitu. Kemudian juga tidak mendiskriminasi. Semua orang boleh menjadi kader parpol. Semua orang berhak menjadi anggota dewan, menjadi presiden bahkan. Tetapi kriteria ini harus ditetapkan secara ketat, harus diterapkan secara ketat supaya yang terpilih itu nanti benar-benar berbobot. Nah, sekarang kan tidak. Orang berbondong-bondong daftar menjadi kader parpol supaya bisa menjabat di kementerian, supaya bisa menjabat di legislatif, dengan tujuan apa? Income atau pendapatan finansial, bukan membangun ya, bukan membangun tujuannya. Nah, itu kita bisa amati sendiri, saya tidak akan menyebut secara detail karena kalian sendiri saya yakin sudah paham. Kita berlanjut ke pembangunan ekonomi. Nah, secara sederhananya adalah penaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk, bla 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 dan seterusnya. Intinya pembangunan ekonomi itu adalah meningkatkan pendapatan kita. Misalnya kalian sebagai pekerja maka atau sebagai pedagang, nah, bagaimana supaya pendapatan kalian per kapita itu artinya per kepala keluarga atau per orang itu bisa meningkat. Saya sebagai pegawai misalkan, sebagai pegawai negeri sipil, nah, bagaimana supaya gaji saya itu relevan atau cocok dengan kerja saya.
Jadi kerjanya sudah banyak, ada istilah gini, dosen itu kerjaannya sak dus, bayarannya sak sen. Karena banyak kerja tapi gajinya nggak sepadan. Nah, hal-hal semacam itu harusnya tidak terjadi kalau nilai-nilai Pancasila itu digunakan sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian pembangunan sosial. Jadi ini dipahami, pembangunan sosial itu bukan lebih luas dari itu, yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Adalah salah satu. Maka pemerataan akses pendidikan itu menjadi hal yang wajib. Artinya kolkolah kubro ya, hal yang wajib. Jadi tidak boleh ada diskriminasi daerah, tidak boleh ada diskriminasi penduduk, etnis. Ya. Misalnya hanya golongan tertentu, hanya suku tertentu yang bisa mengenyam pendidikan lebih maju dibanding dengan suku yang lain. Itu tidak boleh. Amanah undang-undang kita sudah jelas bahwa pembangunan itu adalah hak dari semua warga negara. Kemudian pembangunan budaya. Nah, Indonesia itu dikenal dengan negara yang memiliki keragaman budaya, pluralitas budayanya tinggi. Nah, itu harus kita lestarikan supaya ciri khas, supaya kita tidak lupa dengan sejarah kita. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita sudah tidak melestarikan budaya kita sendiri yang demikian beragam itu, kemudian diambil alih oleh negara-negara lain, kita akan lupa pada jati diri kita sendiri. Nah, ini yang sekarang sudah menuju ke sana. Ya. Anak-anak muda sekarang, ya termasuk golongan saya itu, sudah tidak begitu berminat pada budaya sendiri. Coba perhatikan, bahasa Jawa saja yang kromo, itu ada berapa persen yang masih fasih. Ya. Kemudian bahasa yang halus-halus itu, yang misalkan di Sunda, di mana ya, itu saya kira nggak banyak sekarang, sudah mulai berkurang dan seterusnya. Apalagi seni-seni tradisional seperti karawitan, wayang kulit, ludruk, ketoprak itu sudah hampir nggak ada generasi muda yang mau melanjutkan. Generasi muda sekarang memilih menjadi generasi senja atau generasi drakor. Generasi senja itu yang tongkrongannya di kafe, minumnya kopi, mochaccino, cappuccino, dan seterusnya. Kemudian mendengarkan lagu-lagu indie, update statusnya itu yang puitis, melo, ya, yang tentang romantisme, percintaan, dan seterusnya. Tidak ada pemikiran yang kritis tentang kondisi sosial budaya sekarang ini. Nah, maka pembangunan budaya, ya, pelestarian budaya itu penting. Karena Pancasila juga sendiri sudah mencakup hal ini, ya. Di ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu dengan sendirinya kita disuruh untuk melestarikan apa yang kita miliki. Ya, termasuk budaya itu. Kalau orang Jawa ya kita banggalah dengan budaya kita. Orang Batak banggalah dengan budaya Batak. Orang Papua banggalah pada budaya Papua dan seterusnya. Yang terakhir ada pembangunan pertahanan dan keamanan. Nah, ini tentu Hankam ini menjadi pagar bagi negara. Ketika Hankamnya kuat, maka negara akan berdaulat, negara akan kuat, negara akan tegak berdirinya. Hankam itu termasuk apa? Satu, penegakan hukum. Hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara tebang pilih. Artinya,
yang kaya karena punya banyak uang tidak diperlakukan berbeda dengan yang miskin ketika melakukan kejahatan. Selnya para koruptor itu berbeda dengan selnya maling ayam. Harusnya tidak. Justru koruptor itu ini tingkat kriminalitasnya tinggi, itu harusnya dihukum lebih berat. Tapi kenapa yang bonyok adalah maling ayam, maling sandal, dan seterusnya? Itu karena penegakan hukum di negara kita itu masih beberapa yang kita amati masih tebang pilih, gitu ya. Kasus-kasus korupsi yang mega korupsi yang besar gitu, itu kan lama terungkapnya karena berbelit-belit dan melibatkan banyak oknum, jadi sulit untuk ditelisi atau diselidiki. Kemudian keamanan, nah ini berkaitan juga dengan tadi penegakan hukum. Ya. Pertahanan itu juga berkaitan dengan militer. Sekarang dunia itu sedang berlomba-lomba membangun senjata, membangun pertahanan yang kuat. Jadi semakin canggih persenjataan itu juga ancaman juga semakin tinggi. Semakin canggih teknologi, ancaman dari negara luar itu juga semakin, resiko ancaman itu semakin tinggi. Maka banyak negara di dunia itu mengembangkan senjata yang begitu mengerikan. Ada bom nuklir, ada biokimia, ya, senjata biologis yang bisa memusnahkan manusia dalam waktu hanya berapa menit itu sudah banyak dikembangkan. Drone yang kemudian tanpa awak bisa menyusup ke daerah negara lain dengan tanpa termonitor itu sudah banyak dikembangkan. Kapal selam yang kuat, torpedo, ya, kemudian roket, rudal dan seterusnya itu adalah bagian dari pembangunan pertahanan dan keamanan. Nah, tentu ketika membangun pertahanan dan keamanan ini harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, karena memang kewajiban negara untuk memenuhi ini, membangun. Saya kira itu untuk untuk materi ini, ya. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Silakan nanti diklik di link berikutnya.